Ya, yang pertama tentunya, kestabilan dari pengelolaan ekonomi makro itu menjadi sangat penting. Modal penting buat Indonesia tentunya nomor satu adalah kemampuan menjaga, surplus dari neraca perdagangan yang sudah dipertahankan cukup lama ya dan, eee, tentunya kemampuan kita untuk menjaga keseimbangan eksternal akan menjadi modal kuat untuk kita menghadapi masa-masa yang sulit ya. Dan memang di satu sisi kita mempunyai keberuntungan karena komoditas, terutama hasil tambang dan perkebunan, masih mempunyai prospek yang cukup bagus, baik di tahun ini maupun tahun depan, ya. Meskipun tentunya kita harus hati-hati karena yang namanya harga komoditas itu selalu volatile ya, selalu bergejolak. Sehingga kalau kita harus selalu bersiap-siap kalau misalkan keadaan ekonomi berubah sehingga harga komoditas tidak lagi pada sisi yang menguntungkan kita. Ya, apa saja yang perlu dipersiapkan, Pak Bambang? Ya, yang pasti adalah menjaga inflasi, ya. Kalau kita lihat, perkembangan inflasi terakhir memang, menjadi cukup tinggi dibandingkan mungkin, periode sejak 2015. Tetapi yang paling penting kalau kita lihat 3 komponen dari pembentuk inflasi yaitu, core inflation, inflasi inti, kemudian inflasi harga pangan bergejolak, maupun inflasi dari, yang administer price, harga yang diadministrasi pemerintah, tampaknya kita perlu benar-benar memberi perhatian ekstra kepada harga pangan bergejolak. Ya, karena disinilah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan inflasi. Memang kalau misalkan ada perubahan harga dari BBM atau dari LPG 3 kilogram misalkan, itu akan berpengaruh dengan inflasi administrasi harga yang diadministrasikan oleh pemerintah. Tetapi bagi saya yang paling penting dalam pengelolaan ekonomi kita adalah benar-benar menjaga agar inflasi harga pangan itu benar-benar terkendali. Dan kemudian yang kedua, benar-benar memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial tepat sasaran itu terus diperbaiki ya sehingga ketergantungan kita terhadap subsidi BBM pelan-pelan bisa dikurangi ya. Menurut saya itu dua angka dasar yang patut kita jaga di samping tentunya dari sisi pengeluaran kita harus memastikan bahwa semua pengeluaran pada saat ini tahun 2022 dan tahun depan itu harus yang benar-benar terarah ya. Karena meskipun kita mengalami windfall dari kenaikan harga komoditas di dalam penerimaan pajak, bukan berarti dengan adanya windfall kita bisa memakai semuanya untuk sekedar subsidi atau untuk pengeluaran-pengeluaran yang barangkali tidak prioritas. Baik Pak Bambang, ini target inflasi tahun depan 3,3% plus minus 1% Pak dengan ketidakpastian global. Apakah target tersebut realistis Pak? Seperti apa tren permintaan di tahun 2023 nanti? Kalau saya melihat justru di tahun 2023 kemungkinan pertumbuhan ekonomi global dan juga termasuk Indonesia mungkin tidak sebaik paling tidak paruh pertama 2022 ini ya. Kita kan mencatat triwulan 2 kemarin 5,44%. Tapi itu memang dibandingkan dengan kinerja di tahun 2021 ya yang masih ada pandemi Covid. Nah, kalau untuk tahun depan perkiraan saya pertumbuhan mungkin tidak sekuat sekarang, meskipun barangkali kita masih bisa berupaya agar sekitar 5%. Nah, dengan pertumbuhan yang barangkali tidak sekuat di tahun 2022, mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi tekanan pada permintaan yang biasanya menyebabkan inflasi agak tinggi ya. Jadi target 3,3 plus minus 1 saya kira itu masih dalam range dan itu sendiri memang akan merupakan upaya yang sangat berat karena bagaimanapun selama ini penyebab inflasi di Indonesia yang bisa membuat inflasi tinggi itu ada di volatile price ya, di harga pangan bergejolak. Karena itu tadi yang saya katakan, harga pangan bergejolak itu benar-benar harus bisa kita kendalikan dengan baik agar inflasi bisa sesuai sasaran dan kalau inflasi sesuai sasaran maka tidak akan banyak menggerus saya di masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi yang menjadi dasar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa dijaga di seputaran 5%.
Ya Pak, tadi Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita juga mengatakan bahwa resiko bergeser dari pandemi ke ketidakpastian global ya. Namun ini tidak membuat pemerintah gentar begitu ya, pesimistis. Apa yang akan menopang perekonomian Indonesia di tahun 2023 Pak Bambang? Apakah dari sektor konsumsi dan apakah investasi juga akan membantu menopang? Ya, kalau saya melihat dari sisi expenditure ya, itu akan tetap bergantung kepada konsumsi karena itu memang nature dari ekonomi kita yang selalu bergantung pada konsumsi. Karenanya yang tadi saya katakan memang menjaga inflasi atau menjaga daya beli menjadi sangat penting agar pertumbuhan konsumsi tetap bisa menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, pertumbuhan konsumsi tersebut harapannya nanti bisa disupport juga oleh dua hal lagi, yaitu pertumbuhan di sisi investasi, ya. Dan saya lihat dengan sekarang semakin tingginya minat orang untuk melakukan investasi di kendaraan listrik, terutama di baterai listrik, dan Indonesia kebetulan sedang mengembangkan turunan dari nikel sebagai bahan dari baterai listrik, maka ada prospek yang sangat bagus untuk investasi kita tetap bertumbuh ya. Mungkin agak bergeser dari sektor-sektor yang sebelumnya seperti elektronik atau garment misalkan ini berubah akan lebih banyak kepada sektor-sektor yang terkait dengan support untuk kendaraan listrik ya. Itu satu hal yang positif. Satu lagi adalah ekspor ya. Selama kita bisa menjaga performance ekspor kita seperti di 2 tahun terakhir, maka itu akan sangat membantu untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa di seputaran 5%, dan dengan demikian juga ini akan mendukung agar inflasi tetap terkendali.